Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi Muhammadar rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami qailah. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina fi awamirillahi imtithala, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para kesepuhan Masjid Pengayoman, para bapak, para adik-adik pemuda, yang semoga selalu sehat walafiat, hatinya selalu tenang, tentrem, dan selaras dengan sesama dan alam semesta. Di sini kita lanjutkan kajian tentang kitab Ayyuhal Walad. Saya ulas sedikit kenapa kitab ini judulnya Wahai Anakku. Ya, itu. Kenapa ngaji harus diulang-ulang? Biasanya kalau habis ngaji kesandung terlupa, cepat lupa. Jadi kenapa judul kitab ini Wahai Anakku? Jadi ada santrinya Al-Imam Al-Ghazali, sudah selesai pesantren ngaji sama Imam Ghazali. Dia ngirim surat. Suratnya itu ingin ada catatan khusus dari gurunya untuk muridnya. Ya. Maka setelah ngirim surat, ada jawaban surat dari Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi yang makamnya itu di Iran sekarang. Itu. Nah, isi suratnya ini menjadi satu kitab, satu buku. Ya, ini khusus untuk santrinya. Padahal kata santrinya, kalau toh jawaban permasalahan saya ini sudah ada di kitab-kitab Ghazali. Kitab Al-Ghazali itu banyak sekali. Al-Ghazali itu ahli usul fikih, ahli fikih, ahli filsafat, ini filsafat Islam ya, filosof dia. Dia punya kitab-kitab filsafat itu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan filsafat karena nanti genit otaknya. Tapi dipadukan oleh Imam Al-Ghazali ada filsafat atau filosof yang tidak diharamkan. Biasanya kan ahli filsafat baru tahu dalil sedikit gitu kan, langsung mikir, wah berarti kan inna sholata li dzikri, sholat itu ingat aku. Ya kalau ingat Tuhan ya udahlah, nggak usah sholat lagi, kan aneh. Gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kan mencegah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya sudah, asal kita baik mencegah kemungkaran, ya udah kita sholat aman ya kan. Nah, ini namanya pemahaman sholat sepotong-sepotong. Akhirnya kan otaknya genit. Gitu. Nah, ini kajiannya tentang masalah hati, ya, hati. Tentang masalah rasa kita dekat sama Tuhan. Ini sholat kita standar rasa. Maka yang namanya sholat standar rasa, rasanya itu pasti beda setiap orang dengan yang lainnya. Nah gitu. Apakah sholat ini kita sudah benar-benar kita ini mengingat Tuhan, atau sholat kita sudah benar-benar tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Apakah sholat kita ini masih standar syariat saja? Nah gitu. Ini kajiannya tentang bagaimana si murid ini minta nasihat. Nah, maka jawabannya, wa'lam anna ba'dha masailika allati sa'altani anha. Ketahuilah wahai anakku, anna ba'dha masailika, sebagian masalahmu yang kamu tanyakan kepadaku, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli, tidak akan tepat jawabannya hanya dengan tulisan dan ucapan. Ya kan?
Jadi nanyanya itu tidak bisa dijawab dengan tulisan dan dengan ucapan. In tablug tilkal hala ta'rif ma hiya. Ketika kamu sampai pada titik itu, pada keadaan itu, maka kamu akan tahu itu. Ya kan? Maka kamu akan tahu itu. Wa illa, jika kamu tidak sampai pada posisi itu, fa ilmuha minal mustahilat, maka ketika kamu mengetahui hal itu satu hal yang mustahil. Karena permasalahan yang ada di dalam dirimu, li'annaha dzauqiyatun, karena permasalahanmu adalah masalah rasa gitu ya. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan, segala hal yang sifatnya intuisi, ya kan, yang sifatnya rasa, la yastaqimu wasfuhu, tidak akan dapat disifati bil qauli, dengan mulut, dengan ucapan, bil kitabati, dengan tulisan. Contohnya mana? Kahalawatil halwi, kayak seperti manisnya manisan. Wa miraratil murri, pahitnya satu hal yang pahit, kopi pahit. La ta'rifu illa bidzauqi, kamu semua tidak akan dapat mengenalinya kecuali dengan menyicipinya. Itu, ya kan? Ketika kita suruh menjelaskan apa itu manisnya kopi, apa pahitnya kopi, nggak bisa. Gula itu manis, iya, apa itu manis? Coba tuliskan manis itu apa? Tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Itu. Perumpamaannya ini dikasih tahu sama Imam Ghazali juga. Hukiya anna aninan, ada orang yang impoten, anin, ada tetangga saya namanya Anin, kalau bahasa Arab Anin, bahasa Indonesia impoten. Gitu. Makanya ngasih nama asal jangan Arab aja ya. Anin artinya impoten ya. Gitu. Kayaknya yang punya nama juga nggak tahu dia nama dia artinya impoten. Nah, anna anina, ada seorang laki-laki yang impoten, kataba ila sahibin lahu, menulis kepada sahabatnya. Nulisnya begini: an arifni ladzatal mujahamah, tolong friend, jelaskan, kasih tahu kepadaku nikmatnya berhubungan atau bersetubuh itu gimana, ya enggak? Gitu. Ada orang peluk, orang impoten, nanya ke temannya pengantin baru misalnya, Om, coba nikmatnya bersetubuh, tolong jelaskan dong, kata dia. Kaifa takunu, gimana sih? Gitu. Lalu dijawab sama temannya, fakataba lahu fi jawabihi, ditulis lagi jawabannya. Ya fulan, hai si Anu, ya kan? Misalnya kalau kita kasih nama, hei Jakiran misalnya. Inni kuntu hasibtuka aninan faqat. Dulu aku menyangka dirimu hanya punya penyakit impoten saja. Tapi yang kedua ini, wal ana sekarang araftu annaka aninun wa ahmakun. Sekarang saya baru tahu kamu itu impoten, wahmakun, dan goblok. Tadi tolong. Kenapa begitu? Li anna hadhil ladzata, karena kenikmatan ini, kelezatan ini sifatnya dzauqiyatun, rasa. Intasil ilaiha ta'rif, kalau kamu sampai pada posisi itu kamu tahu, ya kan? Wa illa, ketika kamu tidak bisa, orang impoten tidak bisa sampai pada posisi itu, la yastaqimu wasfuha, kamu tidak akan bisa menyifatinya dengan ucapan dan tulisan. Gitu. Maka rasa cinta kita ngomong cinta, ya kan?
cinta kepada Tuhan. Gimana rasanya? Nggak bisa. Kadang kelihatan orang ini, kayaknya ini sudah cinta ini. Sholatnya sudah standar rasa ini. Susah kita menyipatinya. Kecuali kita merasakan diri kita sendiri. Yang kita lihat itu cuma kelihatan saja kasat mata. Tapi kita tidak bisa menilai orang masuk ini sudah mencapai posisi cinta. Gitu. Kadang kita ngomong cinta padahal pecundang. Kita ngomong cinta pada Tuhan. Yang namanya cinta ini kata Syekh Athaillah dijelaskan dalam kitab Misbahud Dulam karya Syekh Nawawi Banten Tanhara. Yang namanya cinta itu adalah orang yang selalu memberi dan tidak pernah menuntut kepada yang dicintainya. Gitu. Kadang kita kan banyak nuntut. Ya Allah Gusti, sholat mah terus ini, ya kan? Tapi begini aja ini hidupnya saya. Banyak nuntut. Ya. Tidak disebut orang yang cinta cirinya ya, kecuali dia banyak nuntut. Si pemuda cinta sama pacarnya, pasti jadi tukang ojeknya. Nggak pengen dibayar, dijemput, dinas sosial bukan apa bukan, jemputin mulu. Kenapa? Jadi abid ini. Ya kan? Kita cinta pada negara, tapi kita banyak nuntut sama negara. Banyak. Kita cinta sama agama, tapi kita banyak memperjualbelikan agama. Ternyata kita ini banyaknya bukan pecinta, tapi pecundang. Yang namanya cinta itu tulus. Kita cinta sama masjid ini. Ya sudahlah. Mau di alam mau enggak bodo amat judulnya. Saya cinta. Nah, gitu. Kalau masih ada pengen kelihatan apa dan lain sebagainya, biarin aja, nggak apa-apa. Soalnya apa? Kata Syekh Nawawi begini. Kalau kelasan kita, nah, susah itu mempraktekkan cinta rasa itu susah. Mau sholat aja, Allah Akbar susah. Kita ingat sama sini susah. Ya? Kata Syekh Nawawi, kalau ada orang yang melakukan sesuatu masih ingin dilihat, ya, masih riya, itu bagus. Kata Syekh Nawawi, bagusnya apa? Dunia ini tidak akan rusak selama masih ada orang yang riya. Wah, keren. Kok kenapa? Lalu ditanya, ada seorang ustadz misalnya, apakah saya bangun pesantren ini karena Allah atau enggak ya? Apakah saya nyumbang ke masjid ini karena Allah, apa karena pengen dipuji ya? Kata Syekh Nawawi, ya sudahlah, nyumbang aja, bangun pesantren aja, bangun masjid saja, ngadain acara PHBI ya kan misalnya, atau ngajar saja, walaupun pengen dilihat mertua nggak apa-apa. Yang terpenting walaupun dalam posisi riya, yang penting banyak manfaat untuk orang lain. Tapi ujungnya ini yang keren. Oke, kitanya riya, kitanya pengen di alam, kitanya pengen dipuji, ya kan? Semoga orang yang ngambil manfaat dari yang kita bangun, diniyah pengayoman misalnya kan. Nah, kita banyak nyumbang, kita banyak berbuat sesuatu, padahal hati kita ini pengen dilihat sama tetangga, sama jemaah misalnya, nggak apa-apa. Semoga orang yang belajar di majlis yang kita bangun, orang yang ngaji di diniyah yang kita dorong, orang yang memanfaatkan masjid yang kita bangun, dia berdoa karena Allah untuk kita, aman. Dia biar orang lain yang doa untuk kita. Tapi namanya dikit-dikit ya dihilangkan sifat ria itu, pengen di alam dan lain sebagainya. Tapi kalau toh masih ria, nggak apa-apa. Sodako pengen dilihat, nggak apa-apa. Nanti juga ikhlas sendiri, ya kan? Kalau udah lupa, karena udah sering ngasih gitu, tentu lupa. Mungkin ikhlas itu kali itu juga. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini tentang rasa. Kita tidak bisa menjustifikasi atau
menghukumi orang. Wah dia ria, udahlah biarin aja, masing-masing aja. Oh dia nggak sholat, ya udah nggak apa-apa. Kita sholat itu kan hadiah untuk semesta. Jangan kita pikir sholat kita mau bikin rumah di surga buat pribadi doang. Mau bikin sholat, wah ntar bikin ada bidadari. Nah itu terlalu picik gitu. Kita sholat itu hadiah, keterhubungan kita dengan Tuhan dan dengan alam. Makanya kata sholat. Sholat itu tiang agama. Kok kenapa kok sholat tiang agama? Ya pas. Namanya juga sholat. Sholat itu berasal dari kata waslun, yang artinya keterhubungan, keterpaduan, keterikatan, ya, yang padu. Dari kata silatun. Terus jadi silat, ada jam'ul jam'inya adalah sholatun. Jadi sholat itu adalah keterpaduan dari lintas semesta yang ada di sholat. Makanya sholat kita itu Allahu Akbar, keterpaduan kita. Bukan hanya kita nyambung ke Gusti, tapi nyambung ke semesta alam. Jadi sholat kita itu hadiah untuk semesta. Nah, sesekali kita ngomong pahala sholat kita untuk semesta alam. Kita doain laut, kita doain bumi. Jarang kita ngedoanya kan pengen diri sendiri aja. Paling yang doanya riskon kasiron melulu. Judulnya Fortuner sama Expander. Kadang kita ya, tapi jarang kita ngedoain bumi, ngedoain langit, ngedoain hujan. Sama saya juga sebenarnya. Gitu. Kenapa kok? Ini ada hadis di kitab Syekh Hadratus Syekh Mas Ali itu. Tidak akan hancur dunia ini selama masih ada orang yang sholat. Jadi sholat itu adalah energinya untuk kesinambungan alam. Jadi orang yang sholat itu sejatinya sodako kepada orang yang nggak sholat. Walaupun duitnya banyakkan orang yang nggak sholat, gitu. Gitu. Jadi itu tentang keterkaitan kita dengan kehidupan itu di sholat. Ya makanya biar khusyuk itu bagaimana caranya khusyuk? Ya belajar khusyuk di luar sholat. Gitu, makanya duduk gitu. Tarik napas, belajar khusyuk di luar sholat gitu. Susah gitu, duduk ke sholawat, pantengin sini gitu. Jadi bagaimana cara yang khusyuk? Ya khusyuk dulu di luar sholat. Paling kita kalau si Lukman apa khusyuknya pas main PlayStation, nah khusyuk ya. PlayStation gini khusyuk, dipanggil juga nggak nyaut, nah teng gitu. Tapi nyambungnya ke PlayStation. Itu orang tuh bisa punya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang cepat masuknya. Kenapa? Oh, ini selaras, padu. Semuanya sholat ya. Otak, hati, mata, telinga sholat. Dalam sholat, dalam arti keberpaduan. Contohnya mana? Saya ngobrol sama mahasiswi saya. Lebih tua umurnya. Pak Ustadz, saya kok kalau baca novel itu bisa 5 jam selesai segini ya. Oh iya, terus habis baca novel so kok langsung bisa itu novel. Bahkan setelah 2 tahun 10 tahun saya masih ingat alur ceritanya. Keren ya. Emang baca novel itu nikmat, ikutin alur cerita. Saya pun demikian, kalau baca cerita novel itu cepat. Kenapa? Ini, telinga, rasa di dalam buku novel. Terus suruh nyeritain lagi, bisa. Dulu saya sebelum nonton Ayat-Ayat Cinta, saya baca novelnya. Sampai sekarang saya masih hafal ceritanya. Cerdas otak saya. Mungkin bapak-bapak juga sama kali. Kalau yang suka cerita-cerita itu. Tapi sayangnya baru novel doang. Coba kalau kitab ini nih, yang satu padu, seakan-akan kita ngobrol sama penulisnya, pasti cerdas. Gitu. Nah ini kan tentang rasa. Kadang kan susah, mau betah itu susah. Ya. Bagaimana kita merasakan belajar itu nikmat.
Nah, ini susah. Maka perlu kita adanya bagaimana kita fokus, kita duduk, kita rasakan. Ini soal rasa tadi. Tidak bisa digambarkan per orangnya. Gitu. Kalau di pesantren itu ada latihannya. Latihan bagaimana kita belajar khusyuk di luar sholat. Itu ada tarik di sini, ya kan? Tenang gitu. Nah, tapi pas sholat juga kadang pas takbiratul ihramnya doang, Allah, kesononya kadang ya nggak apa-apa lah. Yang penting sholatnya standar fikih aja dulu lah, nggak apa-apa, sah aja. Gitu, ya. Nah, ayyuhal walad, saya lanjutkan. Gitu. Jadi sholat itu artinya keberpaduan, keterikatan, keserasan. Ya, maka inti dari setiap ibadah itu adalah sholat. Gitu. Makanya ketika kita as-sholatu lidzikri, berarti ketika kita ingat pencipta, yang namanya yang melahirkan secara ilmu logika itu lebih mulia dibanding yang dilahirkan. Yang menciptakan itu lebih hebat, lebih mulia dibanding yang diciptakan. Contohnya, kewajiban kita menghormati orang tua itu di atas segalanya. Kenapa? Jasanya dia melahirkan. Walaupun bapak ibu kita bodoh, kita ini sekolahnya doktor, profesor, lebih hebat kita, tetap nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Yang melahirkan jasanya lebih hebat dibanding yang dilahirkan. Begitu juga yang menciptakan. Nah, gitu. Jadi penghambaan kita kepada Tuhan. Saya juga kayaknya cuma ngomong doang. Gitu. Tapi kan kita sama-sama belajar di sini. Nah, saya cuma bacain. Jadi seakan-akan kita sama-sama ngaji sama Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bapak-bapak bukan ngaji sama saya. Gitu. Kadang saya juga terbesit, aduh ya Allah pengen ganti mobil ya, padahal belum saatnya. Cuma keinginan saja. Gitu, ngawang-ngawang. Tapi nggak apa-apa lah, dikit-dikit namanya juga. Terus kata Al-Ghazali, ayyuhal walad, ba'du masailika fi hadzal qabil. Ya. Sebagian masalah-masalahmu pada sisi ini, ya. Ammal ba'du, sebagian yang lain, kamu punya problem dalam dirimu, dalam hatimu itu sudah terjawab. Di mana? Kata Al-Imam Al-Ghazali, faqad dzakarnahu fi Ihya'il Ulum wa ghairihi. Aku telah menuliskan, menyebutkannya di dalam kitab Ihya Ulumiddin dan kitab-kitab karya Ghazali yang lainnya. Dan sekarang wa nadhkuruha huna, saya menyebutkan sekarang ini nubdan, potongan saja dari Ihya Ulumuddin. Ya, dan saya kasih isyarah saja yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Fanaqul, maka Al-Ghazali berkata, aku berkata, kata Imam Ghazali, qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Wajib bagi orang yang sedang berjalan menuju hadratul ilahiyah, wajib hukumnya. Orang yang sedang berjalan, mau berjalan, nih salik namanya kalau dalam bahasa tarikahnya salik, ya, sedang mengambah jalan ketuhanan. Jalan ketuhanan itu dalam arti bukan hanya Anda harus jadi merbot masjid, bukan, atau harus jadi DKM masjid, bukan. Ya, masing-masing lintas posisi tugasnya, tugas kebumiannya. Khalifatullah fil ardinya di mana dia? Apakah di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, di bidang pertanian, ekonomi, hukum dan lain sebagainya? Ya kan, semuanya. Ya. Salik, semuanya itu salik. Bisa jadi wali pada posisi itu, bisa. Ya kan? Bisa jadi waliullah, posisinya ngajar. Bisa jadi waliullah, posisinya imam masjid, bisa. Bisa jadi wali Tuhan, kekasih Tuhan, jadi apa, hakim bisa. Ya, bisa aja gitu. Nah, maka bagi siapapun yang sedang menjalani
hadrah ilahiyah, menuju singgahsana ketuhanan, harus memiliki 4 hal. Yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Yang pertama yang kudu atau harus kita miliki itu i'tiqad yang benar. La yakunu fihi bid'atun, yang di dalamnya tidak terdapat bid'ah yang menyesatkan. Nah, ini dia. Bid'ah yang menyesatkan. Tadi Ustadz Basit tadi sama Lukman ke pesantren main, ketemu Al-Habib Zaki Segaf, ya kan? Dan ngobrol. Ternyata tetangganya dia kenal, namanya ada Toha, istrinya 4 kata beliau. Kebetulan saya punya kenalan juga sama Habib. Dia habis dapat ngejual rumah 2 miliar. Yang sekian miliarnya itu ketemu orang yang namanya Toha itu, katanya bisa menggandakan uang gitu. Uangnya digandain jadi sekian M, ditaruh 500 juta. Sama anaknya dibilangin, "Mbak, nggak mungkin ya." Tapi dia wah, matanya itu udah duit semua, karena logika udah nggak nyambung sebenarnya gitu. Maka datang guru saya itu Habib Zaki, "Udah Ji, jangan dikirim lagi, udah gope aja itu mah, anggap aja bayar-bayar buang sial." Waduh, ini dia penggandaan uang. Saya juga pernah dengar lagi namanya uang apa ya, uang Soekarno. Namanya di Pelabuhan Ratu harus motong kambing, kan? Nanti ini duitnya belum matang, duit digoreng nih matang. Tapi dia pandangannya emang duit itu ada. Sampai tanahnya habis, sampai kambingnya habis, sampai jualan mie ayam bangkrut, sampai meninggal. Duitnya belum cair-cair. Gurunya mah tambah kaya. Ini dia. Atau dia narik-narik, wah, nggak usah lah. Urusan jin itu, perjinan itu jin. Nah, kita bersahabat saya sama jin. Kalau mau berteman sama jin yang menteri keuangan, jangan jin gelandangan. Ada narik-narik emas, ada tuh. Saya datang ke sana, ada guru saya, mengkelihatin yang sakti dia. Datang, dia bawa batangan. Dia udah habis modal berapa tuh, beli minyaknya, beli ini, beli itunya. Suka ada gitu Ustaz ya. Pas ditarik, kuning bener, kaget ya, emas, ternyata besi kuning. Modal sama hasil gedean modal. Saya bilang, jin juga paham, dia juga rugi dia ngasih emas mah. Mendingan gua kasih besi kuning. Tapi emang datangnya aneh, pluk datang nggak tahu dari mana, ya kan? Orang kan kalau kurang piknik, wow gitu kan. Datang ke guru saya, "Bah, ini kalau kata Abah jadi emas bisa cair, Bah," kata dia. Iya, cair ya. Dia ambil, dilempar ke empang. Tuh cair kata dia. Nah, iya, empang mah cair. Orang pada stres. Ya, karena usaha sono sini mentok nih, jalan pintas akhirnya. Nah, itikadnya tidak sahih dia. Dia harapannya terlalu tinggi. Dia tidak melihat posisi dia sebagai khalifatullahnya di mana. Dia tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan wadahnya. Rahmat Allah mau semuanya turun semua. Tinggal wadah kita ya segelas, dapatnya segelas. Kenapa? Sempitnya. Ya kan? Begitu. Akhirnya ya gagal. Semua gagal. Begitu. Nah, nggak usah. Atau narik batu. Gak ada. Aduh, batu tetangga jadi tarik marah. Apalagi punya jin nih, tarik. Ya sudahlah. Nah, ini kadang kita kalau ketemu jinnya yang soleh mah ya kebetulan namanya. Kalau jinnya gelandangan, jinnya nggak sholat, jinnya bahaya gitu. Bahaya. Bisa manggil Ustadz Basit suruh ngeluarin repot. Ya kan? Ini memutus uhul ini susah karena sudah keterkaitan.
Gitu. Hanya kita hebatkan diri kita. Udah, jaga Gusti Allah. Hebatkan diri kita. Kalau kita hebat, binatang hebat yang jadi budaknya itu manusia. Ya enggak? Ada perkutut mahal ya kan? Yang jadi budaknya itu manusia. Ada ke guru saya itu Habib Zaki gurunya. Di rumahnya banyak perkutut. Maaf, ada banci datang. Pak Haji, wah ini bagus nih perkutut gitu ya. Oh iya, ini berapa harganya? Yang bunyi terus, ya kan? Ah ini 2 juta. Kalau yang ini, yang satu diem aja. Oh ini 5 juta. Kok mahalan yang diem? Ini gurunya katanya. Kira begitu. Nah ini maka kita sudahlah i'tiqadun sahihun. Nah dalam mengarungi kita hadrah ilahiyah juga perlu yang namanya mursyid, pembimbing. Karena bahaya. Karena kita suka menyimpulkan sendiri, ya kan? Pastilah. Mana contohnya? Nggak usah yang sifatnya futuh dari Tuhan, pengalaman spiritual, ya. Yang sifatnya informasi elektronik aja kadang suka nyimpulin sendiri. Padahal belum tentu betul. Ada WA masuk. Oh ini begini. Jadi pengamat politik semuanya. Padahal kerjanya tukang setrum ikan. Ngomonginnya Jokowi. Kejauhan. Ya sudah. Dia berkomentar tidak pada posisinya. Gitu. Nah apalagi ada di tetangga saya itu. Dia bertakarub tanpa ada pembimbing. Hanya nyimpulin sendiri suaranya. Lu angkat jadi nabi ya bisa. Karena nyimpulin sendiri. Itu yang jadi nabi itu karena dia bertahanus tanpa ada bimbingan mursyid, namanya guru. Maka dia bisa jadi nabi. Maka ditangkap. Hebat ya, polisi Indonesia bisa nangkap nabi. Keren ya kan? Itu gara-gara apa? Nih gara-gara tidak dalam posisi bimbingan guru. Nah ini bahaya gitu. Makanya guru itu kita berobitoh namanya, keterkaitan kita sama Nah, lagi ini YouTube kan. Jadi bagus ini di YouTubein ya. Yang numpang terkenal kan. Ya kan? Keterkaitan. Makanya namanya beda. Kita ngaji ya langsung sama via YouTube mau fotokopian. Nah, kalau ngaji ibaratnya duit Soekarno itu duit 100.000, kalau ngaji duit asli. Kalau YouTube fotokopian duit ya sama-sama duit ya kan. Gitu. Tapi tidak ada kemanfaatan yang lebih, keterikatan yang lebih. Ya kan? Begitu. Nah, ini i'tiqadun sahihun. Ini harus kuat kita. Jangan sampai kita tergoda. Dan yang kedua, taubatun nasuh, taubat yang yang baik, taubat nasuh, la yarji'un ba'daha ila zillah, yang tidak kembali kepada keluputan yang sama. Kalau salah ya. Tapi kalau ada kesengajaan balik kepada satu hal yang sama, nah itu bukan dalam arti kita nggak boleh salah. Yang namanya manusia masalah. Ada salah jalan. Makanya kalau udah salah jalan kembali ke asal gitu. Itu namanya ada kaidah fikih. Al aslu baqa'u makana ala makan. Asal segala sesuatu kembali pada keadaan semula. Ibaratnya HP, kalau sudah penuh lemot kembali ke pengaturan awal, maka dia fresh lagi, ya kan? Mulai jalan lagi. Begitu, mulai jalan. Itu kaidah fikih. Kalau kita misalnya lupa, misalnya kaidah fikihnya contohnya kita pakai sarung ini si Luqman kan, sarung Isya subuh pakai sarung ini, duhur pakai sarung ini, pas asar mau mandi, lah kok ada petanya ini, ada buat calon pejabat ini. Wah ini kapan ini, ya kapan ini? Nah, maka asal dari segala sesuatu kembalikan kepada awal perkara. Saya pakai ini Isya,
berarti subuh. Oh kira-kira saya kayaknya malam ini ngimpi saya, ya kan? Ngimpi sama Dewi Persik nih. Aduh, oh berarti yang dikodok itu adalah subuh dengan duhur, gitu. Atau al asluhum milal qalil, untuk keyakinan itu kembali ke asal. Kita 2 apa 3 rakaat, ambil 2. Karena 2 itu asal, 3 itu kemungkinan. Itu kaidah fikih. Maka kaidah al-yaqin la yuzal bisyak. Itu di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Al-Imam As-Suyuti. Gitu. Dan yang ketiga, istirdaul khusum. Kalau bahasa Jawa ini ku amrih ridho maring musuh. Kita rela dengan musuh kita. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sehingga tidak tersisa terhadap seseorang padamu tentang satu hak-hak. Maka berarti kan tentang keberpaduan. Kenapa kok Allah benci, marah ketika kita marah kepada tetangga, kepada siapapun terhadap lebih dari 3 hari? Karena Allah itu menginginkan kita padu. Maka sholat itu kan artinya padu. Dari kata tadi, as-sholatu waslun silatun silatun as-sholatu, ya kan? Keberpaduan. Jadi inti sholat itu padu. Padu dengan semesta, padu dengan tetangga, padu dengan organisasi, semuanya padu, ya kan? Dan Tuhan tidak mengharapkan kejelekan pada kita. Ya. Mana yang suka husnudzon sama Tuhan? Kira-kira begini, pencipta itu pasti mengharapkan kebaikan. Kira-kira ada yang namanya HP Samsung, ya kan? Samsung. Itu kata pemilik Samsung, kata pabrik, saya ini mengharapkan kebaikan. Ada fitur ini, fitur ini, fitur ini. Ya kan? Ada aplikasi ini, aplikasi ini. Giganya berapa? 4 mega, RAM-nya 4 misalnya, ya kan? Gitu. Dan ternyata oleh pengguna itu dipakai hal-hal yang tidak baik. Apakah pencipta Samsung harus disalahkan? Ya kan? Maka dikasih sama pencipta Samsung, nih khairihi wa syarihi, ada jeleknya ada bagusnya. Nih di HP ini mau dipakai bagus-bagus, pakai jelek-jelek, tapi tetap dia ngomongnya bagus terus, jeleknya mah ada. Tapi ketika dipakai jelek, pabrik Samsung itu tidak bertanggung jawab karena dia mengharapkan kebaikan. Gitu. Maka yang dimaksud khairihi wa syarihi minallah. Jangan sampai lagu udah begini, udah dari Allahnya begitu. Banyak orang begitu kan. Udah dari Allahnya agamanya begini. Ya terserah lah itu malah. Ya kan? Tapi tetap Allah itu mengharapkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Logika sederhananya tadi kayak Samsung HP itu, pabrik Samsung. Ya kan? Nah, istirdaul khusum, agar kita padu, tenang. Kalau kita punya musuh kan nggak tenang, ingatin musuh terus, pusing malah. Ya kan? Bagaimana kita mau jalan ke hadrah ilahiyah? Itu. Maka dalam konteks thariqah, kalau kita zikir sholawat kan buat menangin hati. Ada namanya sholawat Nurdati, ya Nurdati. Sholawat apa namanya Syekh Abi Hasan Ali Al-Fadhili, asal Nurdati sini. Nuridzati wasir sari fi sa'il asma'i was sifat wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam. Itu belajarnya Ustaz itu aja nih, Ustaz apa? Ustaz Basir. Karena dia standby di sini. Kalau kudu ke saya kan Kerawal ini jauh. Dengan sebulan sekali. Gitu. Sini ada ini ya. Atau sama kiai sini aja lah. Gitu. Kayak di sini. Juklak-juklisnya nanti di terakhir ada cara memilih guru, ya. Guru-guru mana saja yang harus kita ikuti, gitu. Nah, jadi Tuhan ini, Allah ini mengharapkan keterpaduan, gitu. Dan yang keempat yaitu tahsilu ilmi syariah.
menghasilkan ilmu syariah, ngaji lah ilmu syariah. Ingat, syariah itu adalah aturan. Maka as-sholatu imaduddin. Din itu ada dua maknanya. Ada dinullah, ada din indallah. Kalau dinullah itu hakikat kejadian. Kalau ad-din indallah itu adalah aturan untuk menyelaraskan dengan hakikat kejadian. Kalau cara airnya, air itu adalah dinullah, fakta, hakikat ya. Tapi cara penggunaan air adalah ad-din indallah, syariat dia. Maka syariat air juga beda-beda, ya kan? Aturan. Kalau air ini untuk diminum, maka ketika air ini dipakai untuk mandi, itu melanggar syariat penciptaan air. Gitu. Kalau ada air buat mandi dipakai minum, itu melanggar syariat penciptaan air. Kecuali keadaan darurat, nggak ada air lagi, ya kan? Soalnya banyak zat besinya, ginjal kena kankernya, gitu. Jadi aturan dia, syariat itu aturan. Jadi bukan hanya aturan tentang sholat, aturan tentang tata kelola semesta semuanya itu syariat, syariat, ya kan? Tadi air ini adalah hakikat penciptaan, kejadian. Penggunaan air itu adalah syariat. Nah, maka yang kita harus pelajari adalah bagaimana kita belajar menggunakan air dengan baik. Itu ilmu syariat. Nah, ini syariat. Gitu. Ya kan? Sama juga dalam aturan rumah tangga, ini namanya padu. Rumah tangga juga sama. Istri, suami punya tugas masing-masing. Ya kan? Kemitraan. Ada syariat, ada aturannya. Ketika ini melanggar tugasnya sebagai suami, dia melanggar syariat pernikahan. Karena syariat kepernikahan bukan hanya keterpaduan antara dua manusia. Padu dia, tidak eksploitasi. Walaupun dia pakainya hadis terus, gitu. Akhirnya hadis. Rata-rata kan perempuan melulu. Kalau para dai-dai itu, istri solihah, suami solihah jarang disebut. Ya enggak. Istri durhaka, emang enggak ada suami durhaka? Banyak, ya kan? Kenapa? Suami yang melanggar syariat pernikahan, bukan dalam arti syariat fikih, keterpaduan. Nah ini baik suami durhaka, gitu. Baik suami durhaka. Kadang kan siapa orang yang tidak taat pada ini, ya kadang jarang Ustadz itu menjelaskan bab tentang nafkah, bab tentang ketaatan suami. Nah, ini repot nanti. Ya kan? Padahal fikih itu, Islam itu sangat menjunjung tinggi perempuan. Agar apa? Semuanya padu, gitu. Jadi menghasilkan ilmu syariat, qadromatu adabihi awamirullah. Ya, seukuran kita mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Berarti wajib fardu ain untuk belajar fikih sholat pada orang yang mau balik, wajib. Tapi fikih haji belum wajib. Wajibnya ketika dia mau berangkat haji. Fikih zakat belum wajib kalau masih miskin. Nanti wajibnya kalau udah kaya. Gitu. Makanya tidak semua orang kudu jadi kiai semua. Gitu. Kalau toh dia nggak bisa nanti udah kaya untuk fikih zakat, fikih sedekah, tanya ke Kiai Basit, Pak Kiai. Gitu. Maka hukum belajar fikih secara utuh semuanya adalah fardu kifayah, kewajiban bersama. Kadang kita fardu kifayah urusannya mati doang. Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban bersama untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama atau akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan katsiran wasi'an mubarakan min ghairi ta'ab wala masyaqqah wala imtihan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.